إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Pembahasan selanjutnya dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. In tubdu khairan, hadhihi al-ayat tadammanat itsbat sifat al-'afw wal qudrah wal maghfirah wal rahmah. Dalam dua ayat ini terkandung sifat-sifat Allah, sifat pemaaf Allah, sifat kekuasaan Allah, sifat ampunan Allah, dan sifat rahmat bagi Allah. Wal izzah, dan sifat kemuliaan tabaraka dzul jalali wal ikram. Maha tinggi Allah, maha suci Allah, lagi maha mulia. Fal 'afw alladhi huwa ismuhu ta'ala ma'nahu al-mutajawiz 'an 'uqubati 'ibadihi. Makna al-'afw, kalimat al-'afw ini isim, nama dari nama Allah, yakni nama yang mengandung sifat Allah yang sekaligus menjadi namanya, sehingga bisa kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama Afu. Ya Afun, ya Ghafur, wahai yang memaafkan, wahai yang mengampuni. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya al-mutajawiz an uqubah, yang memaklumi, tidak membalas orang-orang yang seharusnya dibalas. Yani idahum tabu ilaih, kalau orang itu mau taubat, kalau orang itu mau meminta ampun pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya dan tidak membalasnya. Wa huwa alladhi yaqbalu at-tauba 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Di dalam ayat lain, dalam surat Asy-Syura ayat 25, Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu at-tauba. Dialah Allah yang menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan memaafkan kejelekan-kejelekan. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sebesar apapun dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang meminta ampun kepadanya, sebesar apapun dosanya, bahkan syirik sekalipun. Maka kita harus bedakan orang yang dalam keadaan beristighfar dan taubat dan orang yang dalam keadaan mati membawa dosa. Kalau orang yang dalam keadaan meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, maka tidak dibicarakan dosa yang sebesar apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya dan mengampuninya. Dalilnya adalah ayat ini dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Allah katakan jami'an, seluruh dosa. Berarti tidak terkecuali. Abu Bakar, Umar, dan para sahabat pernah mengalami masa-masa kesyirikan. Hanya saja Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah, termasuk hunafa yang tidak pernah meletakkan kepalanya untuk sujud kepada berhala. Tetapi sahabat-sahabat yang lain pernah mengalami masa-masa jahiliyah,
dan mereka bertaubat, masuk Islam, maka diampuni seluruh dosa-dosanya, kesyirikan-kesyirikannya, walaupun Umar pernah mengubur anaknya sendiri hidup-hidup. Ini besar sekali. Walaupun mereka pernah sujud kepada berhala-berhala. Ini besar, azim. Tapi Allah ampuni. Inilah sifat Allah, Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Walamma kana akmalul afu huwa ma kana an qudrah. Dan yang paling sempurna dari al-afu adalah kalau munculnya dari zat yang maha kuasa dan maha mampu, dengan kekuasaan yang sempurna, kemampuan yang sempurna, mampu untuk membalas, maha kuat untuk membalas, tetapi kemudian memaafkannya. Ini sebesar-besar maaf, sebesar-besar dan sehebat-hebat maaf. Kalau dari orang makhluk penakut boleh mengatakan saya maafkan, itu masih ada tanda tanya. Maafkan apa takut? Orang yang lemah, dia akan mengatakan sudahlah, biarkan saja dia, jangan dibalas. Karena apa jangan dibalas? Karena kamu maafkan, karena kamu tidak mampu. Karena saya tidak mampu membalas. Jika mengatakan tidak mampu. Tetapi dari Allah adalah yang maha kuasa dan maha mampu untuk membalas. Kemudian Allah memaafkan, maka ini dikatakan akmalul afu. Sesempurna-sempurna maaf adalah maaf yang keluar, yang muncul dari zat yang maha kuasa untuk membalas, maha mampu dan maha kuat. Jahadanil ismani kariman, maka Allah kaitkan dua sifat ini bersama-sama. Afuwan qadira, maha pemaaf lagi maha kuasa. Sehingga jangan dianggap maafnya karena tidak mampu, dan juga jangan dianggap karena mampu kemudian membalas terus. Tidak. Kadang Allah memaafkan siapa yang pantas dimaafkan. Allah mengampuni siapa yang meminta ampun. Fa kullu ma kana wa waqa'a minal kainati waqi'un bi masyiatihi wa qudratihi. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Berarti kalimat qudrah atau qadir adalah sifat yang berkaitan dengan semua yang terjadi, bahwa itu semua dikehendaki oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Kemudian ayat berikutnya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan memaklumi. Faqad nazalat fi sya'ni Abi Bakr, ini turun tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika bersumpah la yunfiq ala Mistah ibni Uthathah. Abu Bakar pernah bersumpah untuk tidak lagi memberikan uang belanja kepada Mistah yang merupakan bibinya atau pamannya. Wa kana mimman khadu fil ifk, karena pamannya pernah terbawa untuk berbicara tentang kedustaan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kanat ummu Mistah binti Khalat Abi Bakar, dengan ibunya Mistah adalah bibinya Abu Bakar Siddiq. Falamma nazalat hadhil ayat, qala Abu Bakar, yakni ketika kejadian hadithul ifk, ini Aisyah difitnah. Asalnya karena Aisyah tertinggal. Kemudian datang Safwan, seorang sahabat yang mulia, melihat seorang wanita, bahkan ternyata Aisyah, maka dia dudukkan untanya dan dia menghadap ke arah lain, tidak mau melihat dan tidak berani melihat kepadanya. Hanya berkata, naiklah. Setelah naik, dituntun ke belakang. Selama perjalanan dia tidak berani menengok sama sekali. Sampai datang ke Madinah, orang-orang munafik yang pertama berbicara. Mereka dengan berpura-pura seorang laki-laki yang ganteng dengan perempuan yang cantik. Apa yang dilakukan? Hanya bicara seperti itu. Maka yang lain ke bawah. Berarti jangan-jangan dan kemudian para muslimin yang sungguhnya bukan munafik juga terbawa. Kok sampai Aisyah seperti itu? Ada dengan Safwan, dan mereka mulai berbicara termasuk Mistah ini tadi. Yang Mistah itu belanjanya Abu Bakar yang membiayai.
Maka Abu Bakar yakin tidak mungkin Aisyah berbuat jelek. Dan yakin Sofwan tidak mungkin berbuat jelek. Tiba-tiba saudaranya sendiri ikut berbicara. Maka dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan memberikan infaknya lagi. Ini setelah turun ayat pembelaan. Tadinya Abu Bakar masih diam. Masih diam saja. Diam. Dan Aisyah menangis terus. Rasulullah pun diam. Tidak membenarkan, tidak pula mengingkari. Hanya diam. Walaupun merengek, wahai Rasulullah, apakah engkau yakin aku ini tidak berbuat? Apakah engkau masih ragu kalau aku tidak berbuat? Rasulullah diam. Tidak mengatakan apa-apa. Karena dalam keadaan datang berdua. Ini tambah sedih. Sampai minta aku lebih baik di rumah bapak kau saja, kata Aisyah. Silahkan. Akhirnya ke rumah Abu Bakar. Dalam keadaan menangis terus di rumahnya bapaknya, di rumah Abu Bakar. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala pembelaan terhadap Aisyah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum. Sesungguhnya yang datang membawa kedustaan itu hanya sekelompok dari kalian. Kemudian Allah bela Aisyah dan Allah puji Aisyah dengan kalimat seorang yang baik akan dijodohkan dengan orang yang baik, orang yang jelek akan dijodohkan dengan orang yang jelek. Artinya, yang dijodohkan dengan seorang nabi yang mulia tidak mungkin orang jelek. Pasti orang baik. Wanita yang saleh. Maka sejak turun ayat itu, Rasulullah SAW membantah semuanya dan memerintahkan barang siapa yang mengucapkan ucapan ini, cambuk. Yang ikut berbicara, dihukum dengan hukum cambuk. Karena dia menuduh tanpa bukti-bukti. Maka dicambuklah beberapa sahabat yang sempat mengucapkan taubat kepada Allah, ya Allah, aku kemarin terbawa, aku bertaubat kepadamu. Ya Rasulullah, aku ikut berbicara. Cambuk. Munafikin tidak ada yang dicambuk. Karena munafikin ketika dikatakan kamu ikut bicara, enggak, saya cuma tanya ada apa dia. Saya cuma mengatakan jangan-jangan, saya tidak menuduh. Dengan nama Allah mereka bersumpah untuk melindungi dirinya. Jadi yang dicambuk justru para sahabat. Maka azakumullah, setelah turun ayat ini, maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan memberikan belanja lagi pada Mistah. Karena Mistah terbawa dengan pembicaraan dusta tadi. Maka Allah turunkan ayatnya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah memaafkan, hendaklah memaklumi. Tidak maukah Allah mengampuni kalian? Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, la taj'alu, jangan kalian jadikan nama Allah, la taj'alullaha 'urdatan fi aymanikum. Jangan kalian jadikan nama Allah sebagai sumpah kalian untuk menentang kebaikan. Sumpahnya dengan nama Allah, tapi yang disumpahkan, aku tidak akan memberikan sedekah, tidak akan lagi memberikan infak. Bersumpah dengan nama Allah untuk sesuatu yang jelek. Apa Allah katakan jangan jadikan nama Allah untuk sesuatu yang jelek. Maka Abu Bakar pun mencabut ucapannya dan kemudian memberikan kembali infaknya kepada Mistah. Ini turunnya ayat wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah memaafkan, hendaklah memaklumi. Ini walaupun sudah pernah bersumpah, wallahi saya tidak akan ketemu fulan lagi. Kalau urusannya masalah dunia, masalah-masalah yang dia sudah berubah, maka dimaafkan. Demikian pula kalau dia sudah bersumpah, demi Allah saya tidak akan begini sama dia, saya tidak akan datang ke rumahnya, saya tidak mau lagi, ini pun harus dicabut. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah memaafkan dan hendaklah memaklumi. Qad nazalat fi sya'ni Abi Bakar, sebagaimana kejadiannya pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan. Ternyata Abu Bakar Siddiq memberikan kembali dan menginfakkannya. Wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li, kata Abu Bakar, demi Allah aku ingin diampuni oleh Allah. Karena ayatnya, tidak maukah kalian Allah ampuni? Kata Abu Bakar, aku sungguh berharap untuk diampuni oleh Allah. Maka diberikan kembali infaknya, bulanannya, uang belanjanya kepada Mistah. Wa wasala Mistah, dan kemudian menyambung kembali silaturahminya dengan Mistah. Wa qauluhu ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, dan Allah lah yang memiliki kemuliaan. Ini kemuliaan milik Allah dan milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang iblis. Iblis berkata, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini iblis saja
makhluk yang paling jahanam, itu mengatakan di hadapan Allah, wa bi'izzati, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Artinya dia mengakui keizzahan Allah. Maka Allah katakan walillahil izzatu walirrasul. Memang kemuliaan milik Allah dan milik Rasulnya. Maka orang yang akan mendapatkan kemuliaan adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Karena kemuliaan milik Allah. Tidak akan dia akan menjadi mulia kalau dia menentang Allah dan menentang Rasulnya. Memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Maka mereka-mereka yang mencari kemuliaan dari selain Islam, mencari kemuliaan dari selain ajaran tauhid, tidak akan dia dapatkan. Dan jawabannya walillahil izzah. Izzah itu milik Allah. Walirasulihi, dan milik Rasulnya. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman juga mendapatkan kemuliaan karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafikin ketika di Madinah itu berkata, membisikkan satu sama lain. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azz minha al-adal. Nanti kalau kita kembali ke Madinah, ini setelah perang keluar Madinah, balik munafik ini membisik, kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang rendahan itu. Maksudnya munafikin, orang mulia adalah dirinya dan golongan-golongan mereka atau tokoh-tokoh Yahudi. Itu orang-orang mulia menurut mereka. La yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Orang yang mulia ini akan mengusir orang-orang rendahan. Siapa orang-orang rendahan yang dimaksud dengan munafikin? Rasulullah dan para sahabat. Dianggap orang-orang adillah. Maka Allah bantah dengan kalimat walillahil ilm. Kemuliaan itu milik Allah dan milik Rasulnya dan milik mukminin. Maka yang namanya kemuliaan tidak akan didapat dengan kekufuran. Orang yang masuk dalam kekufuran dan kesesatan akan menjadi rendah, akan menjadi terhina. Yaqsid bil a'az qabbahahullah nafsahu wa ashab. Yang dia maksudkan orang-orang mulia adalah dia dan kelompoknya. Semoga Allah merendahkannya dan menghinakannya. Ini munafikin. Sedangkan yang dimaksud dengan adal, orang-orang rendahan, adalah Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang beriman. Maka Allah bantah dengan kalimat tadi, walillahil izzah. Dan ini menunjukkan sifat Allah al-izzah dan dinamakan dengan al-aziz. Maka Allah juga dipanggil dengan kalimat al-aziz. Wal-izzah sifatun asbataha Allah azza wa jalla nafsihi. Dan izzah merupakan nama Allah yang Allah namakan dirinya. Wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Atau ayat lain, wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah maha kuat, lagi maha mulia. Wa aqsama biha subhanahu wa ta'ala kama fi hadits syafa'ah, dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya sebagaimana dalam hadis syafaat Allah berfirman dengan sumpah, wa izzati wa kibriyai wa 'azamati, demi kemuliaanku, demi kebesaranku dan kesombonganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, sungguh aku akan mengeluarkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini mengeluarkan dari neraka, diselamatkan dan dimasukkan ke dalam jannah. Allah katakan demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi keagunganku, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan ahli benar tadi, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan demi kemuliaanku aku akan keluarkan dari neraka orang-orang yang masih memiliki tauhid. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari dan lain-lainnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bainama Ayyub alaihi salam yaghtasil 'uryanan kharra alaihi jaradun min dhahabin faja'ala yaqsi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun aghnaytuka 'amma tara. Di dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dikisahkan tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Ketika Nabi Ayyub dalam keadaan sakit seluruh tubuhnya, kemudian meminta ampun pada Allah dan meminta kesembuhan dari Allah, Allah sembuhkan.
Allah katakan hadza mughtasilun baridun. Inilah tempat mandimu yang dingin, mandilah di sana. Maka Ayub mandi di air tersebut dalam keadaan tidak berpakaian tentunya. Tiba-tiba datanglah belalang emas. Belalang-belalang serangga emas. 1, 2, maka dikumpulkan oleh beliau di dalam bajunya. Fanadahu rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ayub, "Ya Ayub, alam akun aghlaituka amma tara?" Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu dari semua yang kau lihat itu? Qala bala wa 'izzatik, walakin la ghina li 'an barakatik. Maka dijawab, tentu demi kemuliaanmu, tetapi tidak ada kecukupan bagiku dari berkahmu. Yani, bukankah aku telah berikan kecukupan kepadamu? Dijawab, tentu aku telah diberi oleh kau kecukupan, tetapi aku tidak pernah puas dengan barakah yang kau berikan. Yani selalu berharap barakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diucapkan oleh Ayub dengan sumpah wa izzatik. Allah sendiri menyatakan demi kemuliaanmu. Ayub mengatakan demi kemuliaanmu ya Allah. Bahkan iblis ketika mau menyesatkan juga menyatakan wa bi'izzatik la'ughwiyannakum ajma'in. Maka nama Allah dan sifat Allah Al-Izzah yang maha mulia adalah betul-betul sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh para anbiya. Wa qad jaa'a fi hadits ad-du'a alladhi 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam liman kana bihi wajh. Dan juga diajarkan pada doa yang diajarkan untuk seorang yang sakit. Apa doanya ketika dia merasakan sakit? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Disebutkan kalimat izzah juga. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan apa yang aku temui dan aku hindari. Ini menunjukkan bahwa sifat Allah Al-Izzah betul-betul sifat dzatiyah bagi Allah, sehingga kita berlindung kepada izzah ini adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'izzatu ta'ti bi ma'na al-ghalabah wal qahr. Dan kalimat izzah atau aziz juga bermakna menang, yang maha menang dan tidak terkalahkan. Allah Azza wa Jalla ya'uzzu maknanya adalah bidhammil 'ain wa bidhammil 'ain al-mudhari' yuqal 'azzahu idza ghalaba. Ini kita bicara bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab dikatakan fulan 'azzahu, dia telah mengizzah dia, artinya dia adalah orang yang menang, mengalahkan orang yang ini. Maka kalimat al-aziz adalah yang maha menang, yang tidak terkalahkan. Wa ta'ti bi ma'na al-quwwah. Juga al-aziz memiliki makna lain yaitu kekuatan dan salabah, kekokohan dan kekuatan. Dari kata azza ya'azzu dengan fathah. Seperti dalam bahasa Arab disebutkan ardun azaz. Apa maknanya ardun azaz? Tanah yang keras, yang panas. Yuqal azzahu idza ghalaba. Maka kalimat azaz atau salabah asy-syadidah, tanah yang sangat keras, itu disebut dengan ardun azaz. Berarti kalimat aziz bermakna kuat, bermakna mulia, bermakna menang. Dan juga aziz bermakna ulul qadri wal imtina'. Tinggi kedudukannya, imtina' anil a'da, dan tidak akan bisa dikalahkan oleh musuhnya. Dari kalimat azza ya'izzu dikasrahkan. Tadi azza ya'azzu, sekarang azza ya'izzu. Wa hadhihi al-ma'ani kulluha thabitah lillah. Makna-makna tadi seluruhnya memang ada bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tadi. Aziz bermakna kuat, aziz bermakna menang, aziz bermakna mulia, aziz bermakna tinggi, maha tinggi di atas segala. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kenalkan dalam ayat-ayat tadi. Sifat afu, sifat ghafur, dan sifat al-izzah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.